Aduh. Itu begini. Halo semuanya, balik lagi sama gua Davin di channel Davin Wijaya. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini udah tahu bahwa gua itu suka main biliar. Dan so far, gua udah main biliar tuh hampir 4 tahun. Dan juga udah beberapa kali ikut turnamen di Indonesia. Sekarang kan gua di Taiwan. Dan juga sebenarnya dari beberapa turnamen yang pernah gue ikutin, gue juga pernah juara 2 di Mile Alam Sutra namanya tempatnya. Itu yang ngadain anak-anak dari kampus UMN. Awal gue main BL itu gue nyobain sama teman gue, dan gue jujur ketagihan. Tapi teman-teman gue tuh ya biasa aja, nggak ada yang ketagihan kayak gue. Dan akhirnya gue sering main BL tapi sendiri. Jadi kayak latihan lah gitu. Lalu berjalannya waktu, gue pergi ke Taiwan untuk S2, dan stick biliar yang gue punya tetap gue bawa. Tapi di Taiwan gue jarang main biliar. Kenapa? Karena di daerah tempat gue tinggal, itu tempat biliarnya sedikit, dan biliar di Taiwan tuh cukup mahal. Kalau di Indonesia yang gue tahu, terutama di daerah Tangerang, masih bisa dapet kayak 1 jamnya itu sekitar 30.000, 40.000. Nah, kalau di sini, per jamnya itu kira-kira kalau dirupiahin mungkin sekitar 100.000 lah. Paling murah mungkin 80.000, 70.000 gitu. Dan ya kualitasnya kurang lah. Jauh lebih bagus di Indonesia yang harganya 30-40.000 gitu. Dibanding yang di sini 70-80.000 gitu. Dan tanggal 28 Desember kemarin, gue ikut turnamen biliar di Taiwan. Biasanya ada turnamen biliar antar pelajar yang diadain sama kayak Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. Tapi yang gue ikutin adalah turnamen lokal. H-1 turnamen biliar pertama di Taiwan. Ini lagi OTW ke tempat biliar buat main, buat latihan lah ya hitungannya. Tapi untuk turnamennya besok itu nggak di tempat ini, nggak di tempat yang besok gue main. Tapi dia lumayan jauh ya, sekitar kalau naik transportasi umum sekitar 1 jam gitu. Itu ada naik bus dan naik MRT. Sebenarnya terus dari MRT stationnya itu bisa jalan, bisa juga naik sepeda. Gue baru sekali main di sana 2 atau 3 minggu lalu, itu juga karena mau daftar buat turnamennya. Ini sekarang mau latihan. Kenapa gue bisa ikutan turnamen lokal? Semuanya tuh berawal dari, kan gue tahu gue punya stick biliar di sini. Kalau gue main biliar cuma buat have fun doang, kayaknya kurang asik. Jadi gue juga pengen ikutan turnamen, sekaligus untuk mencari tahu, untuk mengetahui sebenarnya skill biliar gue itu udah sampai mana sih. Dan kalau misalnya dibandingin orang Taiwan, bukan orang Indonesia, itu seperti apa? Jadi gue cari di IG tempat-tempat biliar yang ada di daerah sekitaran tempat tinggal gua di kota Taichung, dan gua nggak nemuin sama sekali. Akhirnya gue cari di Facebook, dan gue ketemu grup Facebook itu yang suka sebarin informasi tentang turnamen biliar di Taiwan. Tapi kalau dari yang gue lihat-lihat, itu emang cuma di kota-kota besar aja, di Taipei, di Kaohsiung, di Tainan, di Taoyuan, sama di Taichung. Dan gue waktu itu ada lihat satu poster bahwa ada turnamen biliar di Taichung tanggal 28 Desember. Dan turnamennya itu di tempat biliar yang belum gue pernah main. Jadi pas awal bulan Desember, gue datang ke tempatnya dan gue bilang kalau gue mau ikutan turnamen. Tapi ternyata turnamennya itu khusus untuk member aja. Jadi yang bukan member nggak bisa ikutan. Gue pikir kayak, oh ya udah. Jadi ya udah gue datang sana untuk main di tempatnya aja. Karena gue kan juga udah bawa stick biliar gitu. Lalu pas gue main, ada satu orang, ape-ape dateng, kayak nanya, lu mau ikutan turnamennya? Lu lihat dari mana? Gue bilang dari Facebook. Terus kata dia, oh lu mau ikutan turnamen? Iya, gue mau ikutan turnamen. Ya udah, nggak apa-apa nih, lu boleh ikut. Abis itu gue langsung di-invite
ke grupnya dan gue boleh untuk ikutan turnamen. Terus gak lama dia juga nanyain lagi, lu main biliar ada yang ngajarin gak? Atau main sendiri? Gue bilang, main sendiri. Terus dia bilang, lu kalau mau nanya, boleh tanya ke gue juga pelatih biliar dan gue bos yang punya tempat ini. Jujur bosnya baik banget, walaupun Mandarin gue belum sebagus itu, untungnya gue masih ada ngerti. Jadi mungkin dia juga kayak masih ada seneng hati lah ya, maksudnya kayak walaupun nggak seluruhnya gue ngerti, tapi gue masih mengerti maksudnya, jadi dia juga kayak ya udah gitu loh, masih possible. Sekarang udah OTW ke tempat BL-nya, dan kayak yang gue bilang kemarin, naik MRT, dan sekarang gue ada di MRT station. Nah, tapi di kota gue ini, di Taichung, dia MRT-nya tuh nggak banyak, jadi cuma di tengah kota doang, dan kayak satu line dari ujung sampai ujung doang. Jadi tadi gue harus kayak naik bus dulu buat ke MRT station-nya. Dan kalau gue nggak salah nanti sekitar 3 atau 4 stop, terus turun, abis itu nanti naik sepeda. Dan masih jalan kayak sekitar 200 meter, 300 meter. Karena kalau di Taiwan, dia ada kayak bike station-nya buat nyewa sepeda gitu, dan itu ada tempatnya. Dan itu tempatnya ada di mana-mana aja. Jadi ya kalau misalnya lo mau naik sepeda ke satu tempat, lo mesti cari tempat ngembalin sepedanya itu yang terdekat dari tujuan lo. Karena biar nggak kepotong terus saldonya gitu. Karena dia pakai ngetap kartu gitu, dan kartunya itu sama kayak kalau lo pakai buat naik bus, naik MRT gini. Gitu. Jadi sekarang ini yang gue lagi di Taichung City Hall, dan akan turun di Wonsim Chongde. Berarti di stop keempat gue akan turun. Sekarang udah keluar dari MRT stationnya dan lagi mau nyebrang, mau ngambil sepeda. Abis itu cuma sebenarnya tinggal lurus doang gitu. Dan kalau tadi gue cek di Maps, kalau jalan kaki itu 11 menit, sedangkan kalau naik sepeda 3 menit. Jadi mending naik sepeda aja. Jadi kalau misalnya di sini sepedanya, kalau nggak salah itu berapa kilo atau 30 menit itu masih gratis. Nih, kayak gini sepedanya. Jadi pencet, dia keluar, tap kartunya. Nah, ini tinggal tarik terus dah, tinggal bawa sepedanya, begitu. Udah balikin sepeda dan ini lagi jalan buat ke tempat biliarnya. Ini kalau kalian kelihatan yang ada kayak billboard bola 9, di situ tempat turnamennya. Jujur agak nervous, lebih ke karena gue nggak tahu orang-orangnya sejago apa, dan kayak bahasanya juga gue masih susah buat Mandarin buat berkomunikasi. We'll see. Ini dia. Jadi sebelum turnamen, gue akan pemanasan dulu, akan main dulu pemanasan. Total yang ikut ada 25 peserta. Dan sistemnya tuh double elimination. Jadi kalau lu kalah sekali, lu nggak langsung kalah begitu aja. Masih bisa main di lower bracket, begitu. Di turnamen ini mainnya tuh cari 6 poin. Jadi siapa yang 6 poin duluan, itu yang menang. Dan di setiap racknya, yang menang rack itu yang akan nge-break di rack berikutnya, begitu. Di game yang pertama, gue menang sweet, jadi gue break duluan.
Lalu pas gue nge-lead dengan skor 2-0, itu gue melakukan kesalahan dan jadinya kekejar jadi 2 sama. Dan waktu skornya 2 sama dan sisa bola 9, lawan gue itu melakukan kesalahan, dia nggak masukin bolanya. Jadi gue yang pukul dan ternyata nggak masuk. Tapi jadinya mantul dan malah masuk ke lubang yang lain. Jadi skornya 3-2. Game tersebut berakhir dengan skor 6-2 dan gue memenangkan game tersebut. Gue merasa main gue cukup bagus, walaupun masih ada kesalahan. Dan gue merasa memang pas lawan gue yang jalan itu bolanya susah untuk dimasukin. Jadi dia terpaksa untuk safety atau enggak maksa coba masukin ya, tapi jadinya nggak masuk gitu. Lanjut ke game yang kedua, gue kalah sweet, jadi lawan gue yang nge-break. Waktu gue lagi main game yang pertama, gue udah ngeliat lawan gue yang sekarang ini di meja lain. Dan ya orang ini emang jago gitu. Kelihatan juga dari peralatannya, sticknya mahal-mahal, dan skillnya juga mahal ternyata. Selama game, gue mukul bolanya tuh cuma sedikit dan setiap giliran gue, memang bolanya susah untuk dimasukin. Atau enggak, emang nggak bisa dimasukin. Jadi, gue mukul yang penting kena atau enggak setidaknya nggak semudah itu buat lawan. Tapi, karena dia memang sejago itu, gue berakhir kalah dengan skor 6-0. Ya, memang skillnya terlalu jauh lah bedanya. Oke, jadi perjalanan gue yang tadi kan pertama menang, terus yang kedua kalah. Dan jadinya gue main di lower bracket. Jadi waktu pagi hari, perhitungan waktu gue itu salah. Gue pikir dengan bangun jam sekitar 9 kurang itu akan cukup untuk sarapan, tapi ternyata nggak cukup. Jadi gue nggak sempet sarapan. Dan gue memutuskan untuk pesan dumpling di tempat BL-nya. Dumplingnya enak. Setelah beres makan, gue langsung lanjut ke game yang ketiga. Dan di game ini gue nggak ngerekam karena gue nggak bawa baterai cadangan untuk DJI-nya. Jadi gue harus cas dulu, sedangkan gue udah harus main. Dan gue kalah sweet lagi, jadi lawan gue yang nge-break. Karena lawan gue di game ketiga lebih jago dari yang sebelumnya, maka jadi gue dipur 2 rek. Tapi, kayaknya nih lawan gue tahu nih, gue secupo itu. Jadi ditambah 2 rek lagi. Jadi dia harus cari 8 poin buat menang, sedangkan gue cari 6 poin, tapi udah 2 skor gue. Jadi startnya itu gamenya dari 2-0. Gue cari sampai 6, dia cari sampai 8. Di rek pertama, dia habisin bola 1-8, dan di bola ke-9, dia gagal masukin, dan katanya gue nggak perlu masukin. Dan gue break, tapi tidak ada yang masuk. Begitu terus, sekitar ada 6-7 rek, gue duduk doang, nontonin, atau enggak, ya mukul 1 kali, 2 kali doang. Tapi itu, bolanya susah dimasukin, atau nggak bisa dimasukin. Ada di salah satu rek, lawan gue udah ngabisin lagi itu dari bola 1-8, dan dia gagal masukin bola 9-nya. Tapi posisinya susah buat dimasukin. Untungnya, gue bisa masukin bola 9-nya, dan bola putihnya juga ikut masuk. Game ketiga selesai dan gue kalah dengan skor 8-3. Ya, skor gue nambah 1, itu juga gara-gara dia godek di bola 9 dan gue nggak perlu mukul. Begitu. Skillnya terlalu jauh. Pas lagi beberes, kan ada si bosnya juga yang tadi itu, dia juga bilang, ini emang jago. Terus gue bilang, iya, susah banget lawannya. Terus kata bosnya, iya nggak apa-apa. Hitung-hitung, sekalian lu belajar juga sambil ngeliat dia kan. Gue bilang, iya bener, gitu. Oke, jadi turnamennya udah beres. Udah beresnya bukan karena acaranya udah beres, tapi karena gue udah kalah. Jadi total gue main 3 game. Yang pertama gue menang, skornya itu 6-2. Yang kedua, gue kalah 6-0. Dan yang terakhir, gue kalah 6-1. Begitu. Sekarang gue mau langsung OTW ke MRT stationnya lagi. Dan sepertinya sih
gue nggak akan langsung pulang, tapi mungkin entah nongkrong di kafe atau mungkin jalan kemana gitu. Walaupun kalah, tapi ya dijadikan pelajaran berharga. Oke, jadi apa yang bisa gue pelajari dan perbedaan yang gue rasakan setelah mengikuti turnamen biliar lokal di Taiwan? Pelajaran yang pertama, kurang konsisten. Kadang mainnya bagus, kadang mainnya nggak bagus. Yang kedua, kurang adaptasi karena meja dan lubang meja yang berbeda. Ketiga, di sini gue nggak punya stick jam, jadi gue harus belajar untuk escape dari bola-bola safety, atau nggak belajar kick shot, yang kayak gitu-gitulah. Yang keempat, belajar untuk safety, untuk jaga bola, supaya ketika gue nggak bisa masukin bola, gue bisa menyusahkan lawan setidaknya. Nggak memberikan kayak gue pukul, terus kayak dengan gampangnya bola itu terpampang di depan lubang, jadi lawan bisa gampang dengan masukin. Yang kelima, belajar untuk lebih sabar. Tiap orang punya tempo permainan yang berbeda, sedangkan gue rasa tempo permainan gue tuh nggak lambat tapi nggak cepet, jadi kayak di tengah-tengah. Tapi waktu di game yang kedua, lawan gue tuh permainannya cepat, dan gue sempat ke bawah, jadi gue lumayan asal mukulnya, jadi kayak nggak memikirkan dengan baik keputusannya, begitu. Oke, untuk perbedaan, yang pertama, tidak sengaret di Indonesia. Di poster tertulis jam 11 mulai, dan ternyata sekitar jam 11-an, setengah 12-an gitulah, turnamennya itu udah mulai ngambil kartu, ngambil nomor urutan gitu. Yang kedua, setiap pertandingan itu lu kayak dapet kertas yang isinya tuh info siapa lawan siapa, di meja berapa, dan cari berapa poin. Kayak contohnya yang tadi di game ketiga, lawan gue tuh ngepur 2 rek. Nah itu tertulis di situ bahwa lawan gue harus cari 8 poin, gue cari 6 poin, begitu. Yang ketiga, double elimination di turnamen kecil. Yang gue tahu kalau di Indonesia, double elimination itu biasanya dipakai hanya di turnamen besar. Yang biaya pendaftarannya besar, hadiahnya juga besar. Tapi di sini dia pakai double elimination. Keempat, setiap orang hanya bisa 1 nama. Kalau di Indonesia, yang gue tahu, lu bisa daftar maksimal dengan 2 nama. Dan bisa di bracket yang berbeda. Jadi kalau misalnya lu main di bracket kiri, terus lu kalah, lu masih punya main di bracket yang kanan. Tapi ya gitu, lu bayarnya berarti kan 2 kali lipat, karena 2 nama. Kayak anggapnya 2 orang berbeda gitu soalnya hitungannya kan. Yang kelima, ini yang cukup sedikit bikin shock ya. Karena turnamen di sini, yang kalah itu yang bayar meja. Jadi kalau misal dalam pertandingan kan ada yang menang, ada yang kalah nih. Nah, yang kalah itu yang bayar meja sesuai dengan durasi pertandingan itu. Jadi kalau misalnya pertandingan itu 30 menit, ya yang kalah berarti bayar meja itu seharga 30 menit begitu. Kemarin gue kurang lebih satu match-nya itu sekitar 30 sampai 40 menit. Dan jadinya gue bayar 150 NTD atau dirupain sekitar 75 sampai 80 ribu gitu. Yang keenam, kalau di Indonesia biasa carinya itu hanya 3 atau enggak 4 poin. Tapi di sini carinya 6 poin. Dan menurut gue itu lebih enak karena pertandingannya lebih lama, jadi bisa lebih adaptasi dan lebih bisa menenangkan diri supaya nggak grogi. Karena kalau lu grogi tapi mainnya cuma 3 rek gitu, carinya 3 poin, itu terlalu singkat menurut gue. Jadi kayak nggak ada waktu buat beradaptasi gitu. Perbedaan yang terakhir, nggak ada pembagian untuk level atau handicap sebutannya. Biasa di Indonesia itu kayak ada dibagikan, misalnya turnamen HC3 atau turnamen HC4 begitu. Sedangkan di turnamen yang gue ikutin kemarin itu nggak ada pembagiannya. Jadi ya kayak semacam open lah gitu sifatnya. Karena buktinya gue bisa ketemu sama 2 pemain terakhir yang gue lawan, karena menurut gue itu kalau misalnya di Indonesia itu handicapnya udah di atas gue, apalagi yang game ketiga itu handicapnya di atas gue jauh menurut gue. Masih harus banyak belajar, masih harus banyak latihan supaya bisa lebih konsisten begitu. Gue berharap ini bukan turnamen biliar terakhir gue di Taiwan. Gue berharap masih ada banyak turnamen-turnamen biliar yang gue ikutin, entah di Taiwan, di Indonesia, atau mungkin ada kesempatan yang gue bisa turnamen entah di negara mana begitu. Kalau begitu, thank you udah ngikutin cerita gue sampai akhir tentang turnamen biliar pertama gue di Taiwan. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube gue, dan
See you in the next video. Bye-bye. Panjang juga, bos. 25 menit, anjir.